Saya akan memulai pidato dalam 3, 2, 1. Indeks animi sermo, yaitu cara seseorang berbicara menunjukkan jalan pikirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Dewan juri yang saya hormati, moderator, tim penanda waktu, serta rekan-rekan berpikirku dari tim oposisi yang sangat saya segani, dan hadirin yang menyaksikan jalannya perdebatan pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Aini Putri Agustin dari delegasi SMA Negeri 1 Pandeglang yang tentunya dengan sangat penuh dan gigih mendukung dan menyetujui mosi luar biasa yang menyatakan sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Adapun 3 definisi yang saya tafsirkan melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia. Definisi yang pertama adalah konsep negara maritim. Konsepsi negara maritim ialah sebuah gagasan untuk upaya peningkatan kemampuan bangsa menjadi bangsa yang modern dan mandiri dalam teknologi kelautan dan kedirgantaraan bagi kesejahteraan bangsa dan negara. Adapun kata kunci yang kedua yaitu strategi. Strategi yaitu trik, cara, daya, kiat, serta kunci. Adapun definisi yang ketiga yaitu ekonomi biru. Ekonomi biru ialah pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan mata pencaharian sekaligus pelestarian ekonomi laut. Memasuki ranah argumentasi saya, strategi ekonomi biru ialah sebuah strategi atau rekomendasi oleh World Bank terkait laut sebagai kesejahteraan negara Indonesia. Latar belakang mengapa mosi ini dapat diangkat, yaitu mosi ini lahir akibat masih banyak tantangan dan hambatan yang dialami oleh negara Republik Indonesia dalam berupaya menjaga kesehatan dan meningkatkan produktivitas laut Indonesia, sehingga lahirlah rekomendasi strategi ini yang dikemukakan oleh World Bank. Adapun memasuki ranah argumentasi saya, menurut Wakil Presiden Indonesia Yusuf Kala menyampaikan bahwasannya dalam pidato pembukaannya di Indian Ocean Rim Association atau IORA tahun 2017 bahwa lebih dari 3 miliar jiwa di Indonesia menggantungkan hidupnya pada sektor kemaritiman atau kelautan. Namun perlu kita ketahui bersama, sebesar 40% lautan terkontaminasi oleh polusi yang diakibatkan ulah manusia. Hal ini dapat ditegaskan oleh Direktur Program Coral Trench Indonesia Wawan Ridwan mengatakan bahwasannya Indonesia sudah melakukan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil selama 30 tahun. Namun, ancaman kerusakan ekosistem malah semakin tinggi. Kualitas laut dan sumber dayanya terus melakukan penurunan. Ekonomi biru sangat erat kaitannya dengan sektor berbasis perairan dan kelautan, seperti sektor perikanan, transportasi, dan pariwisata. Keberlangsungan hidup biota laut sebagai bahan makanan dan mata caharian bagi penduduk di sekitar laut menjadi fokus ekonomi biru guna mengurangi kemiskinan dan kelaparan. Selain itu, laut dapat dimanfaatkan untuk memproduksi energi biru yang terbarukan seperti tenaga angin, ombak, panas, dan biomasa. Memasuki ranah argumentasi saya, pada status quo, salah satu butir dari strategi konsep biru ialah melakukan peningkatan terhadap pengelolaan aset lain dan pesisir. Secara historis, strategi ini telah ada dalam negara Indonesia kita, telah mengembangkan sistem wilayah pengelolaan perikanan sebagai struktur bagi pengambilan keputusan penting terkait tingkat panen untuk sektor perikanan. Secara konseptual, Dewan Juri yang sangat terpelajar, sistem ini baik, namun pelaksanaannya tetap membutuhkan anggaran, sumber daya manusia, dan rencana pengelolaan untuk mencegah berkurangnya stok ikan, termasuk memastikan batas panen yang jelas berdasarkan sains dan data yang memadai. Pada status quo, faktanya Indonesia memiliki berbagai potensi bahari yang sangat besar dan melimpah. Sayangnya tidak tercermin dalam kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir. Banyak nelayan yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan kondisi lingkungan yang mengkhawatirkan. Ini sangat bertolak belakang, Dewan Juri yang terhormat, dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1974 nomor 6 pasal 2 yang menyatakan kesejahteraan sosial. Mengatakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmania, rohania, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia. Terbatasnya kemampuan dan akses menuju pekerjaan yang lebih baik merupakan beberapa alasan para nelayan tetap bertahan, Dewan Juri yang terhormat. Ditambah lagi, bantuan pemerintah berupa kapal Inkamina misalnya banyak mengalami kendala dalam operasi nasionalisnya. Hal ini, tangkapan para nelayan tradisional sangat terbatas mengingat minimnya peralatan yang digunakan jika dibandingkan dengan perusahaan penangkapan ikan yang memiliki kapal dan peralatan yang lebih canggih, Dewan Juri yang terhormat. Kala bersaing, beberapa nelayan
dan menjadi buruh nelayan pada perusahaan ikan yang secara ekonomi tidak membuat mereka lebih baik, namun mereka mengalami kesenjangan kemiskinan. Adapun kekurangan atau catatan krisis pengembangan strategi ekonomi biru yang ada dalam Indonesia saat ini, yang pertama adalah IPM masyarakat masih rendah, terutama pendidikan dan kesehatan. Yang kedua adalah sarana dan prasarana masih minim, terutama bagian transportasi. Yang ketiga yaitu kegiatan ekonomi lokal yang masih terbatas, PDRB non-migas masih rendah. Adapun pada poin keempat yaitu kapabilitas dan kapasitas produksi masyarakat masih rendah. Pada poin yang kelima yaitu arus perdagangan dan logistik masih terhambat. Pada poin yang keenam yaitu ketimpangan pembangunan penyebaran penduduk. Pada poin yang ketujuh yaitu sistem dan kelembagaan perekonomian daerah belum mantap. Peningkatan layanan dasar dan infrastruktur dasar dalam pengumpulan sampah, layanan air, dan pembuangan limbah diperlukan untuk mengelola dampak lingkungan terhadap daerah pesisir. Perlu kita ketahui bersama, meningkatkan layanan dasar dan kualitas hidup masyarakat pesisir serta melindungi destinasi wisata dari kerusakan, investasi yang sangat dibutuhkan adalah sangat besar. Selain itu, infrastruktur semata tidak dapat mengatasi masalah sampah. Dewan Juri yang terhormat, dalam jangka panjang, ekonomi biru Indonesia akan membutuhkan ekonomi sirkular yang mengurangi sampah sejak awal. Dengan beragamnya potensi maritim Indonesia antara lain industri bioteknologi, kelautan perairan, wisata bahari, energi kelautan, mineral laut, pelayaran, pertahanan, serta industri maritim sebenarnya dapat memberikan kontribusi besar, sangat besar bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Adapun strategi ekonomi biru ada dalam negara Indonesia dapat digantikan dengan contohnya strategi ekonomi hijau, yakni strategi ekonomi hijau yang pertama mempunyai 3 tujuan utama, antara lain untuk menjaga ekosistem laut, menambah pendapatan, dan mempromosikan ide berkelanjutan pada masyarakat Indonesia dan juga dunia. Saya selaku tim pemerintah menggunakan solusi terkait dengan ekonomi biru yang saat ini dampak krisis negatifnya paling besar, paling banyak bermula dari limbah yang dibuang ke perairan maritim. Adapun ekonomi hijau sangat erat kaitannya dengan ekonomi sirkular yang dalam ekonomi itu tujuannya untuk mendorong transformasi ekonomi ke arah investasi ramah lingkungan dengan karbon rendah, efisiensi sumber daya, dan kesejahteraan sosial, serta mendorong terciptanya pola konsumsi dan pertumbuhan produksi secara berkelanjutan. Sedangkan ekonomi sirkular menitik beratkan pada bagaimana caranya agar sumber daya dapat dipakai selama mungkin, menggali nilai maksimum dari penggunaan, kemudian pemulihan dan meregenerasi produk dan bahan lain pada setiap akhir umur pelayanannya. Memasuki ranah argumentasi saya yang selanjutnya, proses produksi sirkular tidak menempatkan buang pada akhir siklus penggunaan suatu produk. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui bersama, proses ekonomi sirkular ini menggeser setiap akhir umur pelayanan pada titik balik ke proses regenerasi produk untuk kegunaan selanjutnya. Siklus akhir penggunaan produksi industri yang sudah tidak digunakan menjadi awal dari regenerasi produk baru. Adapun mekanisme saya selaku tim pemerintah dalam mosi kali ini yaitu yang pertama, turut serta mendukung implementasi ekonomi biru yang berorientasi pada kreativitas dan inovasi, serta pemerintah perlu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat pesisir sehingga mampu bereksperimen dengan limbah, by produk dan produk ikutan hasil laut dengan cara melibatkan ekonomi sirkular yakni tidak mendapatkan buang pada akhir siklus penggunaan suatu produk, tapi menggeser setiap akhir umur pelayanan pada titik balik. Dewan Juri yang terhormat, siklus akhir penggunaan produksi industri yang sudah tidak digunakan menjadi awal dari regenerasi produk baru. Adapun jika kita kaitkan bersama dengan ekonomi hijau untuk peningkatan inovasi dan sosialisasi impact pertanian dan kelautan dapat meningkatkan efisiensi penangkapan dan budidaya hasil laut, infrastruktur yang mendukung efisiensi kegiatan maritim seperti pelabuhan, aspek pengolahan dan pemasaran hasil perikanan juga perlu mendapatkan perhatian lebih. Terlebih lagi dengan memelihara kualitas keanekaragaman hasil budidaya hasil laut. Ekonomi sirkular dan ekonomi hijau diharapkan dapat mendukung dan pembangunan berkelanjutan. Itu akan mendukung dengan lebih baik lagi ke depannya pembangunan yang maritim yang ada dalam negeri Indonesia. Dengan data secara aktual dan faktual yang saya bawakan serta analisis yang saya peroleh, saya mengajak Dewan Juri, moderator, tim berada waktu untuk turut serta mendukung dan menyetujui mosi luar biasa yang menyatakan sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru.